Saudara, ada orang-orang yang menderita akibat dari kesalahannya sendiri. Ada orang-orang yang menderita karena dia nggak mau bertobat, saudara. Ada orang-orang yang menderita karena kesombongannya. Saya banyak melihat, saudara, orang-orang yang hidupnya itu nggak pernah rasanya aduh ya. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ayub pasal yang kelima. Ayub pasal yang kelima mulai ayat yang ke-6, saudara. Ayub 5 ayat yang kelima mulai. Firman Tuhan berkata di sana, Ayub 5 ayat 5, apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Ayat 6, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Ayat yang ke-7, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri seperti bunga api berjolak tinggi. Iya, saudara, di sini Ayub sedang berbicara tentang orang bebal, saudara ya. Ayub berkata di sana, menasehati kita lewat firman Tuhan. Dia berkata bahwa orang bebal itu dimatikan oleh kesalahannya sendiri. Karena itu dia berkata ayat yang kelima, orang bebal itu apa yang dituainya itu dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tengah-tengah duri, dan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Artinya apa? Kalau kita ini hidup menjadi orang bebal, maka bahkan hasil yang kita dapatkan, saudara, itu tidak akan membuat kita ini bahagia, karena ada banyak hal yang dapat mencuri setiap hasil usaha kita. Ada banyak hal yang dapat mengambil apa yang sudah kita susah-susah cari. Orang bebal itu tidak akan pernah merasa beruntung atau tidak akan pernah dibiarkan tenang. Bahkan hasil kekayaannya pun diincar oleh orang lain. Bahkan ada saja hal-hal yang dapat merugikan dia, saudara. Orang bebal itu artinya orang yang tidak mau bertobat. Orang bebal artinya orang yang tahu sebenarnya bagaimana dia harus hidup benar, tapi dia memilih untuk hidup terus dalam dosa. Orang bebal itu dikatakan di sana bahkan hasil tuaiannya akan dirampas orang, dimakan habis. Bahkan ada saja, saudara, hal-hal yang dapat merugikan dia. Bahkan mungkin ada di antara kita yang berkata, saya ini udah kerja loh, saya ini sudah bersusah payah, tapi kok hidup saya tuh kok kayaknya gini terus. Bahkan saya cenderung terus merasa berkekurangan, terus merasa, jadi bukan soal kaya atau tidak. Karena ada orang yang berpenghasilan banyak tapi dia tetap tidak merasa puas. Ada orang yang hasilnya itu sebenarnya sedikit tapi dia bisa bersyukur dan dia bisa menerima semuanya, dan itu cukup buat dia. Nah, saudara, Ayub sedang berkata, menasehati, bahkan dikatakan orang bebal itu apa yang dituainya dimakan habis oleh orang lapar, dirampas dari tengah-tengah duri, bahkan orang-orang yang dahaga mengingini kekayaannya. Artinya apa? Orang yang bebal tuh banyak sialnya, saudara. Makanya ayat 6 dia berkata, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Tidak selamanya, saudara. Kesusahan itu datang dari tanah atau debu itu menghasilkan bencana. Tetapi ayat yang ke-7 Ayub berkata, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Ketika manusia menghadapi sesuatu yang di luar nalar atau keinginannya, dengan kata lain, atau ketika kita menghadapi namanya, mungkin kita bilang itu kesialan atau malapetaka, jangan cepat-cepat menuduh orang, jangan cepat-cepat menuduh siapapun. Karena ayat ini berkata, manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Saudara, ada orang-orang yang menderita akibat dari kesalahannya sendiri. Ada orang-orang yang menderita karena dia nggak mau bertobat, saudara. Ada orang-orang yang menderita karena kesombongannya. Saya banyak melihat, saudara, orang-orang yang hidupnya itu nggak pernah rasanya aduh menderita. Kenapa? Karena kesalahannya sendiri.
Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran atau karena kehendak Tuhan. Tapi kalau kita menderita karena kesalahan sendiri, menimbulkan kesusahan dalam hidup kita, maka ya dalam hal ini kita perlu bertobat. Hari-hari ini ketika kita menghadapi masalah, mari kita introspeksi diri saudara. Apakah masalah itu datang memang karena memang kehendak Tuhan, atau kesalahan itu datang karena kebodohan kita sendiri. Ya, jadi saya kasih contoh, misalnya ada orang yang bolak-balik ya mengeluh kepada saya, "Bu, saya itu stres menghadapi suami yang begini. Ya, saya selalu berkata, ya Ibu, dulu ada yang paksa Ibu menikah dengan pria yang seperti itu. Kenapa dari dulu Ibu tidak mengenali suamimu? Lah ini kan menderita ya karena kebodohan. Jadi tidak ada pilihan lain selain Ibu tuh berdoa buat suamimu. Berdoa agar dia bertobat ya, karena ya itu sudah pilihanmu sendiri." Saya melihat banyak kesalahan terjadi dalam kehidupan orang Kristen itu karena kebodohan sendiri saudara. Manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri. Tapi kalau itu sudah terjadi maka kita gak bisa lari. Terimalah itu sebagai harga yang harus kita bayar dan berjuanglah, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, apalagi saudara, dari kebodohan sendiri. Ada orang yang jatuh miskin akibat bangkrut, dia terikat dengan judi saudara. Akhirnya ketika bangkrut ya dia datang mengeluh, ya itu kebodohan sendiri. Kenapa? Kamu sebenarnya bisa memiliki nasib hidup yang lebih baik, tapi karena kamu judi ya akhirnya bangkrut, ya itu adalah harga yang harus kamu bayar. Ada orang-orang juga ya akhirnya, "Bu, saya ditipu karena saya ikut saham. Saya taruh uang saya di situ sekian miliar, ternyata dibawa lari." Ya Alkitab sudah bilang, siapa yang ingin cepat kaya dia akan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi saudara, hidup ini penuh dengan tipu muslihat. Hidup ini penuh dengan ya jebakan-jebakan. Karena itu kita perlu mendekat kepada Tuhan. Kita perlu hidup takut akan Tuhan, kita perlu bertobat. Sebab orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang Tuhan akan menjadi perisai bagi dia. Ya, kecuali kita menderita karena kehendak Tuhan seperti Ayub. Dia memang diizinkan Tuhan untuk diuji imannya. Tapi jangan sampai kita menderita karena kebodohan kita sendiri sehingga kita mengalami kesusahan. Ya, ayat 7 berkata, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api berjolak tinggi. Mari saudara, kita perlu tuntunan Tuhan hari-hari ini agar hidup kita ini terhindar dari masalah, dari pencobaan, tidak ditipu orang ya, karena kita ini kepengen cepat kaya dan lain sebagainya. Tapi mari kita berusaha minta pada Tuhan ya, setiap hari bergaullah dengan firman Tuhan agar hidup kita semakin bijaksana dan kita terhindar dari kebodohan karena ya dari kesusahan karena kebodohan kita. Kita hidup benar aja, kesusahan tuh ada saudara. Tapi Alkitab bilang berbahagia kalau kesusahan itu datang karena kehendak Tuhan, karena kita hidup benar. Tapi kalau kesusahan yang datang karena kebodohan itu akan lebih berat kita menanggungnya saudara. Alkitab bilang kalau kita menanggung kesusahan karena kehendak Tuhan, berbahagialah kamu. Tapi ya kalau kita menderita kesusahan karena kebodohan kita, ya itu kita perlu bertobat. Karena itu kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita, jalan kita dari segala hal-hal yang jahat, dan kita diluputkan dari segala yang tidak baik karena kita mau bertobat dan sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan.